Ya, selanjutnya kita membahas tentang suap menyuap yang diatur dalam ketentuan pasal 6. Nah, pasal 6 ini adalah pasal suap menyuap terkait dengan penerimanya adalah seorang hakim atau hakim dan advokat atau advokat. Ya, bagaimana pengaturannya suap menyuap yang terkait dengan penerimanya adalah hakim atau advokat. Di dalam pasal 6 ya, diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 itu mengatur tentang memberi atau menjanjikan kepada hakim ya dengan maksud apa? Mempengaruhi ya, mempengaruhi nasihat atau pendapat ya yang diberikan sehingga nanti dia pendapatnya berbeda tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi tersebut yang diserahkan kepadanya di pengadilan ya, yang terkait dengan pengadilan. Jadi penerimanya siapa? Penerimanya adalah hakim kalau di pasal 6 ayat 1 huruf A. Pemberinya siapa? Pemberinya setiap orang. Jadi setiap orang di pasal 6 ayat 1 huruf A memberikan kepada hakim ya, maka dia bisa dipidana. Sedangkan huruf B pemberiannya kepada advokat ya. Nah, pemberinya adalah setiap orang. Penerimanya siapa? Penerimanya nanti dikenakan pasal 6 ayat 2 ya. Pasal 6 ayat 2 penerimanya advokat atau penerimanya hakim akan dikenakan pidana, sedangkan pemberinya dikenakan pasal 6 ayat 1. Nah, selain pasal 6 ayat 2, penerima juga bisa dikenakan pasal 12 huruf C, dia penerimanya pasif ya. Pasal untuk hakim 12 huruf C, sedangkan pasal untuk penerimanya adalah advokat adalah pasal 12 huruf D. Nah, jadi kenapa hakim itu bisa dikenakan dua pasal? Karena dia menerima, bisa dikenakan pasal 6 dan pasal 12. Nah, kembali lagi seperti sebelumnya, ke pasal 5 dia blended penerima dengan pemberi. Nah, pasal 6 ini juga blended ya. Pasal 6 ayat 1 huruf A dan B itu juga blended dengan pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 1 pemberinya, pasal 6 ayat 2 adalah penerimanya. Jadi dalam suatu perkara tindak pidana suap menyuap, jika menggunakan pasal 6, maka pemberi dan penerima harus sama-sama didakwakan dalam perkara yang sama. Ya, artinya mereka tidak boleh ada penerima lalu pemberinya saja dihukum, tidak diketahui siapa pemberi atau penerimanya. Nah, terkait dengan pasal 12C, ya, ini juga bisa berdiri sendiri. Jadi pasal 12C hakimnya saja bisa dipidana ya apabila diketahui dia menerima suatu pemberian yang terkait dengan jabatannya untuk merubah pendapatnya di dalam pengadilan atau advokat. Nah, cuma yang menjadi permasalahan sampai saat ini yang belum bisa diterapkan adalah dan sangat membingungkan, kenapa advokat terkena undang-undang tipikor terkait dengan suatu pemberian. Bagaimana sih metodenya? Nah, ini caranya adalah jika suatu advokat yang melakukan suatu pendampingan terhadap klien, lalu dia menerima uang atau suap dari klien lawannya tadi, ya, dari lawannya tadi menerima suap dia untuk memenangkan dia, sementara dia adalah mempunyai klien sendiri. Jadi dia mempengaruhi hakim, mempengaruhi pengadilan bukan untuk memenangkan kliennya, tapi memenangkan lawan. Jadi ibarat kata kalau dalam dunia praktis itu dia berdiri di dua kaki, satu berdiri di kaki kliennya sendiri, satu berdiri di kaki lawannya. Tapi dia menerima uang dari lawannya, dia disuap oleh lawannya untuk mempengaruhi hakim sehingga dia bisa dikatakan menerima suap ya untuk mempengaruhi hakim. Tapi tentu sampai sekarang pasal 6 ayat
1 huruf B ini belum ada advokat yang bisa dimintakan. Kenapa? Karena pada umumnya advokat itu dia bekerja yang menerima pemberian tersebut ya secara profesional. Ya, paling kalau kena dia dikenakan kode etik. Dan susah untuk membuktikan kalau advokat itu menerima dari 2 sumber. Ya, kecuali kalau bisa dibuktikan dia memang memberikan kepada hakim, maka dia sebagai pemberi, bukan dikenakan pasal penerima. Karena dia bukan penyelenggara negara, dia bukan PNS yang terikat dengan sumpah jabatan. Dia terikat dengan sumpah jabatannya sebagai advokat adalah kode etik, tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, ini yang menjadi permasalahan sampai sekarang. Kenapa kok sampai advokat sendiri bisa dikenakan tindak pidana korupsi kalau dia menerima janji atau sesuatu itu untuk memenangkan klien daripada lawannya. Dia menerima sesuatu dan mempengaruhi pengadilan supaya memenangkan lawannya, bukan memenangkan kliennya sendiri. Dan itu sampai sekarang belum ada pasal tersebut dikenakan kepada advokat. Sebenarnya kalau menurut pengamatan saya, pasal ini mubazir ya untuk diberikan kepada. Tapi kalau hakim banyak ya, hakim yang menerima janji atau menerima pemberian terkait untuk merubah atau mempengaruhi pendapatnya yang diberikannya berhubungan dengan perkara yang sedang diserahkan kepadanya di depan pengadilan. Itu kita ketahui banyak sekali hakim yang menerima pemberian tersebut bahkan dengan operasi tangkap tangan. Nah, inilah yang menjadi dasar, yang menjadi ketentuan bagaimana suap menyuap Kopen terkait dengan pemberian kepada hakim dan kepada advokat. Ya, nah sampai sekarang kepada advokat ya sebagai penerima suap itu tidak pernah ada kasusnya. Tapi kepada hakim banyak. Pemberi kepada hakim biasanya banyak juga advokat ya, penerimanya hakim yang bisa dikenakan pasalnya harus terhadap blending ya, pasal 6 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2. Tapi kalau menggunakan pasal 12C bisa berdiri sendiri sebagai penerima pasif dan advokat pasal 12D. Inilah sebagai pemahaman bagi kita khusus untuk suap menyuap terkait dengan penerima suap adalah hakim dan advokat. Kiranya memberi pencerahan kepada kita semua. Terima kasih.